Halo Sobat Kasih, ketemu lagi dengan saya Dr. Jeffrey Pratama Susanto, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Ben Boy Kupang. Pada siang kali ini kita akan berbincang dengan pasien hemodialisa yang luar biasa, namanya adalah Pak Robinson. Selamat siang Pak Robinson, gimana kabarnya? Siang bos. Oke, gini Pak, jadi sebenarnya kita diskusi kali ini, ngobrol-ngobrol santai ini sebenarnya ya kami ingin tahu sih sebenarnya seperti apa pengalaman cuci darah di sini ya. Terus habis itu mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman ya, apa yang dirasakan setelah cuci darah atau sebelum cuci darah seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin bisa diceritakan dulu Pak, bagaimana kok bisa sampai cuci darah? Waktu itu dokter bilang sakit apa Pak waktu itu? Waktu itu dokter bilang saya hipertensi. Hipertensi. Jadi pada saat waktu ada melakukan aktivitas kaki saya bengkak dan diperiksa, ternyata kata dokter harus cuci darah karena kreatin apa itu sudah tinggi. Jadi saya sebagai manusia ya cuci darah ini takut awalnya. Keluarga semua menolak, tapi akhirnya ya saya kalau tidak cuci darah ya pasti saya lebih sengsara lagi darinya. Ya. Nah Pak, jadi kan memang pasti awalnya takut ya, takut, khawatir dan sebagainya lah. Nah lalu Bapak dengan keluarga sudah diskusi ya, memutuskan untuk cuci darah. Itu ya. Nah apa Pak yang dirasakan Pak setelah cuci darah? Yang saya rasakan jauh lebih baik. Muka saya yang awalnya hitam-hitam sudah agak sedikit terang, lebih baik dari sekarang. Awalnya muka saya hitam, kulitnya mulai hitam, pokoknya kondisi mulai menurun lah. Tapi setelah cuci darah itu semua hilang Pak ya. Jadi nafsu makan juga lebih baik ya. Aktivitas juga tetap seperti biasa berarti ya Pak biasa, ya. Oke, baik. Nah kemarin itu kan sempat ini ya Pak, Bapak kan sempat apa istilahnya second opinion lah begitu ya, berobat ke luar negeri. Waktu itu gimana Pak ceritanya? Jadi mungkin bisa diceritakan ke rumah sakit mana, terus ketemu dokter siapa, lalu di sana dokter bilang apa Pak? Jadi atas kesepakatan keluarga juga kita sepakat untuk periksa di Penang. Di Penang di rumah sakit apa namanya tuh, rumah sakit hospital di Penang sana. Oke, lanjut. Terus habis itu dokter bilang apa Pak? Dokter bilang memang saya harus cuci darah karena ini kondisi ginjal saya ini sudah fungsinya 6% saja. Dokter bilang begitu ya Pak ya? Jadi solusinya hanya dua, cuci darah dan cangkok ginjal. Baik. Solusinya hanya itu. Baik Pak. Jadi begini Pak, setelah Bapak berobat di sana dan karena memang di sana dikatakan memang harus cuci darah, Bapak Robinson akhirnya menentukan atau memutuskan untuk kembali ke sini lagi, berarti begitu ya Pak ya? Oke. Nah Pak Robinson ini sudah cuci darah berapa lama Pak? Saya cuci darah mulai dari tanggal 12 Agustus. 12 Agustus ya, berarti 2 bulan ya Pak ya. Nah, mungkin gini Pak, Bapak mungkin bisa sedikit berbagi pesan atau pesan untuk teman-teman di sana Pak. Jadi pasien-pasien cuci darah yang di luar sana, yang mereka juga mungkin sama awalnya seperti Pak Robinson, itu menolak, mungkin takut dan sebagainya. Jadi mungkin bisa sedikit berbagi supaya mereka semuanya nggak takut bahwa cuci darah ini merupakan suatu proses yang biasa. Mungkin Pak Robinson ada pesan dan kesan Pak yang mau disampaikan kepada teman-teman di sana Pak? Yang pertama mau saya bilang bahwa kalau sudah sakit itu ikut saja prosedur dari dokter. Dokter bilang apa ikut saja. Karena tidak mungkin dokter mau membahayakan pasien, itu yang pertama. Yang kedua, cuci darah tidak ada yang seperti mereka bilang setengah mati sakit apa, tidak ada, enjoy kok. Di sini bisa putar film, nonton film, makan biasa,
enak kok, yang penting jalani saja. Itu aja Pak Dokter. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Robinson ya Siap, Pak atas Dokter. ya testimoninya ya, atas sharingnya ya, Iya. suka dukanya dan sebagainya. Ya, itulah Sobat Kasih. Jadi sedikit cerita dari pasien kami yaitu Pak Robinson yang sangat luar biasa. Ya, jadi sebenarnya yang ingin kami tekankan di sini adalah cuci darah atau hemodialisa itu bukan vonis terakhir ya, itu merupakan awal hidup yang baru, lembaran baru untuk bisa hidup lebih teratur, untuk bisa hidup yang lebih sehat. Mari kita jaga kesehatan ginjal kita dan jangan takut untuk cuci darah.